Muhtaramin, para asatid yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini sebagai salah satu daf'ul bala, penolak daripada bala, wabah yang semua manusia rupanya merasa takut dengan wabah ini. Ya, fitrah manusia demikian. Namun mudah-mudahan nanti penjelasan ini lebih menguatkan akan sandaran kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara seperti ini menjadi iringan doa untuk kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah segerakan menjauhkan daripada wabah ini dari negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-ayah. Dan takutlah kalian itu terhadap satu fitnah. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap satu fitnah. Yang itu fitnah tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja. Itu fitnah tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang ahli maksiat, kepada orang-orang yang mereka durhaka sama Allah. Hati-hati dengan fitnah tersebut. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah itu syadidul iqab, siksaannya itu pedih, berat. Ayat ini terkait dengan pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yakunu fi akhiri hadhil ummah khasfun wa mashun wa qadhfun, akan terjadi pada umat akhir zaman ini khasfun, bumi tiba-tiba terbelah, orang akan masuk ke dalam bumi begitu saja tanpa ada sebab, tiba-tiba bumi terbelah, orang terjerembab ke dalamnya. Wa mashun, masakh itu perubahan bentuk. Malam dia masih ngobrol sama temannya, lalai kepada Allah, mungkin bertanya besok kita mau ngapain. Besoknya ketika datang tiba-tiba mukanya sudah jadi babi semuanya, mukanya sudah menjadi kera semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Akan terjadi akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi seperti itu. Maka seorang wali min auliyaillah, termasuk Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau kalau pagi selalu mengusap wajahnya demikian, sembari ngecek apakah wajahnya masih dalam keadaan sebagaimana wajahnya manusia. Itu kekhawatiran besar seorang ulama, seorang wali, dari takutnya akan ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan akan terjadi di akhir zaman. Kemudian wa qadhfun itu adalah lemparan dari langit. Allah akan turunkan hujan batu, akan diturunkan hujan batu, dan ini akan menimpa daripada umat akhir zaman ini. Kata salah seorang ulama dalam tafsir At-Tabari, saya membaca bahwa Imam Abul Aliyah, beliau mengatakan ini kejadian akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Ini kejadian, tiga perkara ini, khasfun wa mashun wa qadhfun, akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hal tersebut. Namun ini bumi ini sudah tua rupanya. Bumi ini sudah tua rupanya. Terjadi berbagai macam fitnah. Maka Allah katakan wattaqu fitnatan, hati-hati terhadap satu fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, bukan hanya menimpa orang-orang zalim, bukan hanya menimpa orang-orang yang ahli maksiat, bukan hanya menimpa orang-orang yang tidak sholat, bukan hanya menimpa orang-orang yang ahli berzina, bukan hanya menimpa orang-orang yang ahli minuman keras, bukan hanya menimpa orang-orang yang durhaka sama ibu bapaknya.
tapi akan menimpa semua secara merata. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Anahliku wa fina sholihun ya Rasulullah." Apakah kita akan celaka? Apakah kita ini akan celaka wahai Rasulullah, sedangkan di antara kami ini ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang mereka taat ibadah kepada Allah. Apakah tetap itu bencana akan menimpa kami? Nabi menyatakan, "Na'am. Idza kathural khabath." Baik, benar itu. Benar itu akan terjadi apabila keburukan-keburukan itu sudah merajalela di mana-mana. Itu sudah merajalela di mana-mana. Itu pasti akan terjadi. Walaupun ada orang-orang soleh, walaupun ada orang-orang baik, walaupun ada kiai, walaupun ada ustadz, ada ulama, tetap itu bencana akan turun. Tetap bencana akan turun. Kecuali para kiainya mau beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu syadidul iqab. Ancaman siksaannya itu berat, pedih. Artinya apa? Kalau orang bernahi mungkar, itu pasti ada resiko. Orang bernahi mungkar itu pasti ada resiko. Ada orang benci, ada orang tidak suka, ada orang yang mungkin akan mengancam dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa kemungkaran. Kita diintimidasi misalnya, antara kita atau dia yang kalah. Masih ada kemungkinan itu, antara kita atau dia yang kalah. Tapi kalau sudah Allah yang memberikan siksaan, kepada siapa kita meminta pertolongan lagi? Maka Allah katakan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati, Allah itu berat daripada siksaannya. Allah itu berat daripada azabnya. Maka berhati-hati. Sehingga apa yang dikhawatirkan Siti Aisyah, apa yang dikhawatirkan, Nabi tegaskan itu akan terjadi. Ketika para kiai, ketika para ulama, ketika para habaib, ketika para wali-wali Allah, mereka tidak mau bernahi mungkar. Tapi saya yakin kalau wali Allah pasti nahi mungkar. Kalau mereka ulama-ulama yang takut kepada Allah pasti nahi mungkar. Tidak peduli. Yang penting itu perkara yang hak. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Dan memang begitulah prinsip dalam kita beragama. Kemudian di sini dijelaskan berkaitan dengan amalan wirid yang kita baca, Ratibul Haddad. Saya mengambil kalimat inti daripada bacaan Ratibul Haddad ini. Kalimat intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat intinya di sini. Ada seorang di sini diceritakan, orang punya apa dari sahabat, diceritakan dalam kitab Al-Mustadrak dari Yunus bin Abdul A'la. Beliau bercerita tertimpa musibah, masalah berat, bingung mau mencari solusi apa lagi, tidak ada solusi lagi, sampai akhirnya pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian tertidurlah beliau. Dalam tidurnya itu ada qailan yaqulu lahu, ucapan yang langsung menyampaikan, ini ucapan untuk dirinya, mengatakan bahwa Ismullahil Akbar la ilaha illallah. Kalimat Allah, nama Allah yang paling agung, yang paling utama adalah yang terdapat di dalam ucapan la ilaha illallah. Lalu beliau terbangun, sadar, diucapkan kalimat dengan sungguh-sungguh la ilaha illallah, diusap wajahnya. Besok harinya sudah kelar masalahnya. Tidak ada beban lagi, tidak ada masalah lagi. Namun tentu hal seperti ini harus didasari dengan keyakinan penuh. Tetapi orang-orang beriman pastinya harus yakin. Kalau berkaitan dengan Allah tidak ada boleh yang berkaitan dengan apa, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Kalau sudah terkait dengan Allah tidak boleh ada ragu-ragu. Harus yakin. 1000% harus yakin. Dikatakan di dalam kitab Taurat, Ka'ab
Ka'bul Ahbar. Beliau menceritakan bahwa Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, laula man yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannam ala ahli dunya. Wahai Musa, kalau bukan karena orang mengucapkan la ilaha illallah, jahannam itu akan aku taruh di dunia untuk melelehkan bumi ini. Kalau seandainya tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Orang berzikir ini termasuk daf'ul bala. Yang dikhawatirkan itu murkanya Allah. Adanya wabah ini karena Allah sudah murkain. Adanya wabah di seluruh dunia, semua orang merasa takut. Ini karena Allah murkain. Walaupun bagi orang beriman pasti ada hikmahnya. Bagi orang beriman pasti ada hikmahnya. Dan bagi orang tidak beriman pun sebenarnya kalau dia mau sadar itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Itu kasino, itu barbar, itu ditutup karena takut dengan makhluk kecil ini. Kemaksiatan-kemaksiatan jadi ditutup karena takut akan makhluk yang kecil ini. Perjudian-perjudian ditutup karena takut dengan makhluk yang kecil ini. Kita coba lihat di pantai-pantai yang tadinya banyak orang pakai celana pendek, pakai celana dalam saja itu turis-turis itu ya. Sekarang sepi, lengang, tidak ada. Karena takut dengan makhluk yang kecil ini. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, walaupun juga berdampak pada aktivitas agama. Ada sebagian yang mereka merasa khawatir akan terjangkit daripada wabah ini. Ya, tidak ada salahnya. Bagus begitu. Tapi kita punya satu keyakinan kuat ketika berkumpul karena Allah, dan disinilah kita tempat untuk meminta kepada Allah. Berzikir, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan semuanya. Senjata terakhir orang mukmin itu adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Ini senjatanya orang beriman. Obatnya orang beriman adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Ini puncaknya sudah. Mau apa lagi coba kita? Mau buat antivirusnya, mau buat obat antivirusnya. Coba siapa yang sudah bisa buat? Kalaupun ada mungkin itu di luar negeri. Di sini apa sudah ada? Belum ada. Nah terus kalau belum ada, bagaimana kita mau mencegahnya? Apakah kemudian kita tidak beraktivitas sama sekali? Sedangkan itu perkara yang tidak bisa terlihat. Maka satu-satunya senjata minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan kita orang-orang beriman. Maka yakinkan saudara-saudara kita bahwa kita punya pelindung yang maha melindungi manusia. Kita punya pelindung yang maha melindungi manusia. Dan kita doakan pemerintahan kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Kita doakan mereka, para pejabat yang mengemban amanah itu, mudah-mudahan diberikan kekuatan sehingga bisa memberikan kedamaian pada masyarakatnya. Dan kita doakan bangsa kita yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah segerakan menjauhkan daripada wabah ini. Ini harapan kita, ini doa kita. Dan kita berkumpul dalam rangka ini. Kita berkumpul dalam rangka ini. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bita'zim. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya, murni dari hatinya. Wa maddaha itu dipanjangkan. La ilaha illallah dipanjangkan bita'zim, semata-mata mengagungkan Allah. Semata-mata ada pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita ucapkan itu dengan kalimat yang panjang, ghufira lahu arba'atu alaf dzambin minal kabair. Maka Allah akan ampuni daripada 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Ini kata kunci sebagai orang beriman untuk melebur daripada dosa-dosa kita orang-orang beriman. Kenapa sih Allah turunkan bala? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini ayat dalam surah Nuh menceritakan tentang
Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk sampaikan pada umatnya. Itu umatnya sudah kurang ajar sudah kepada Nabi Nuh. Kurang ajar kepada Allah. Akhirnya mereka diberikan bencana. Itu banjir bandang. Sebelum itu Allah perintahkan pada Nabi Nuh supaya azab itu tidak turun. Suruh mereka istighfar. Perintah suruh istighfar itu berarti karena punya dosa. Maka Nabi Nuh disuruh nyampaikan, sampaikan pada umatmu, suruh dia istighfar pada Allah. Itu hujan tidak turun, kemarau panjang, susah orang hidup. Saking lamanya kemarau itu bukan lagi orang kelaparan, sampai rahimnya itu kering. Suami istri hubungan badan tidak bisa hamil sama sekali. Perempuan-perempuan tidak hamil, kurang lebih 40 tahun itu. Tidak terjadi kehamilan. Itu pada zaman Nabi Nuh. Begitu kejadiannya. Kenapa? Mereka terlalu durhaka sama Allah. Dikasihlah bencana seperti itu. Maka setiap bencana itu pasti karena sebab maksiat demi maksiat. Maka Allah perintahkan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Kuncinya justru yang begini ini, kita berzikir, minta ampun kepada Allah. Ini kuncinya sebenarnya. Kalau semua orang mau dia berdoa, berkumpul bersama-sama berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh dijauhkan daripada bala, insya Allah dijauhkan. Nah, kalau kemudian sendiri nanti di rumah melamun, yang tidak bekerja akhirnya stres, kemudian malah tidak sholat, ya tambah menjadi-jadi itu bala. Tambah menjadi-jadi. Di dalam rumah dia sendirian stres, tidak ada yang memberikan arahan, bimbingan. Kemudian bingung sumpek, akhirnya pegang HP main game satu hari satu malam suntuk. Tidak ada ibadah, tidak ada nasihat. Karena akan begitu jadinya, orang sumpek. Belum mikir besok makan apa. Sedangkan hari ini kerja, hari ini dapat, hari ini untuk makan. Untuk besok masih berpikir. Kemudian tidak ada aktivitas, di stop semuanya. Apa tidak stres? Maka sebenarnya orang beriman itu paling beruntung, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kuncinya. Kembali kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah ini mengampuni 4.000 dosa-dosa besar. Kalau dosa sudah beres, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Kalau dosa sudah beres, Allah turunkan daripada rahmatnya. Qila fa illam yakun lahu hadhid dunub. Ditanya, bagaimana seandainya dosa-dosa itu tidak ada, dia tidak punya dosa begitu. Sudah netral, dia sudah dekat dengan Allah, tidak ada dosa sebanyak itu. Qala ghufira lahu min dunubi abihi wa ahlihi wa jiranihi. Maka Allah akan hapus dosa daripada abahnya. Dosa bapaknya dihapus, dosa ibunya dihapus. Anaknya berzikir, anaknya mengucap la ilaha illallah, dosa bapaknya dihapus, dosa ibunya dihapus. Ibu bapaknya baik-baik juga, ahli ibadah juga, maka dosa ahlihi, anak istrinya. Suaminya berzikir, insya Allah istrinya dapat bagian di rumahnya. Suaminya berzikir, bapaknya berzikir, anaknya dapat bagian di rumahnya. Insya Allah dapat bagian tersebut. Kalau misalnya semua baik-baik semuanya, wajironihi, tetangganya pun dapat bagian. Tetangganya tidak ikut berzikir, diundang tidak mau datang. Dikasih tahu tidak mau datang, tetap mereka dapat bagian. Ketika orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sungguh-sungguh ikhlas dia ucapkan, tetangganya dapat bagian juga. Bahkan kalaupun tetangganya marah-marah, diusir bila perlu, tetap dia dapat bagian. Walaupun diusir. Seandainya seperti itu, ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di akhirat bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat lahu fidaan minan nar. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Itu jadi penebus secara otomatis sudah daripada api neraka. Fida minan nar. Makanya kenapa kiai-kiai itu mengajarkan orang meninggal dunia dikumpuli itu jagung pakai ngitung, ada kerikil dikumpuli. Apa dibaca? La ilaha illallah fida. 70.000 dibaca. Diundang satu kampung baca 1.000 baca 1.000 masih kurang, nanti hari kedua baca 1.000 lagi. Kalau ngundang 500 orang ya cukup sehari sudah, sekali cukup sudah.
500 orang diundang, 1 orang 1000 membaca. Yang penting ikhlas. Jangan sambil ngantuk lebih ya. Nanti baca sambil ngantuk, udah tidur begini, ya ndak ikhlas. Khalisan min qalbih. Ikhlas dari dalam hatinya. 70.000. Allah menjadikan itu penebus daripada api neraka. Ini keutamaan la ilaha illallah. Maka termasuk juga sebagai nasihat bagi kita semuanya, besok barangkali punya keluarga meninggal dunia, punya orang tua meninggal dunia, selain kita tahlilan, amalkan ini riwayat ini. Amalkan riwayat ini. Kumpuli itu kerikil, kumpuli jagung, siapkan 70.000. Siapkan 70.000 ya. Nah, nanti baca. Kalau misalnya seminggu baru tembus, ya seminggu adakan. Selain tahlil, minta 1000 1 orang. Hari pertama, nanti hari kedua minta 1000 lagi. Hari ketiga minta 1000 lagi. Bahkan kalaupun harus dibayar, tidak apa-apa, boleh kita membayar. Nyewa orang untuk membayar, tolong bantu doakan keluarga saya daripada almarhum. Ini saya minta dibacakan daripada la ilaha illallah 70.000 kali. Saya minta semalam sampai 1000. Bayar 100.000, enggak apa-apa, boleh. Bayar 50.000, kasih amplop dia pulang, enggak apa-apa, boleh. Sampai seperti itu. Kenapa? Ini penting kalimat ini. Kalau kita sendiri enggak kuat baca, mintai orang-orang banyak ya. Ini menjadi nasihat dan bekal bagi kita semuanya. Maka kalimat ini adalah kalimat kunci, dan termasuk Nabi katakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Ini kuncinya surga. Maka saya berpesan sebagai kalimat yang terakhir, mari dijaga betul ini kalimat. Iman ini dijaga betul ya. Jangan sampai digadekkan. Jangan sampai terjual. Jangan sampai kita remehkan ini nikmat. Di saat meninggal dunia kita bawa ini kalimat, itu tanda keselamatan kita. Besok di akhirat Shiratal Mustaqim kita bawa ini kalimat, insyaallah kita selamat. Di pintu surga kita bawa ini kalimat, ya kuncinya untuk kita masuk ke dalamnya. Maka pegang betul kalimat ini. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Apapun yang terjadi, bahaya apapun yang mengancam, tidak seberapa. Yang penting ini kalimat tetap ada, melekat di dalam diri kita, terucap di dalam lisan kita, terpatri dalam hati kita. Ini kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya, Allah menunjukkan jalan yang benar pada kita semuanya, Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya, Allah membersihkan hati kita, memberikan kelembutan pada hati kita, sehingga kita berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbuat karena semata-mata mencari ridhonya Allah, mencari daripada mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Allah anugerahkan itu semuanya.